Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Sulaiman Fadil. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Pondok Pesantren Aliyah dan kali ini saya tidak sendiri. Kali ini saya ditemani oleh Kang Asep selaku Rais Pondok Pesantren Aliyah. Pada kesempatan kali ini saya bertujuan untuk mewawancara atau berbincang-bincang tentang seputar pola kegiatan santri sehari-hari di pondok ini. Assalamualaikum Kang Asep. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kumaha kabarnya saya? Alhamdulillah Kang sehat. Oh iya, Kang Asep udah jadi rois di pondok ini sudah berapa lama ya? Alhamdulillah saya menjabat sebagai atau diamanahi menjadi rois itu baru ya, dari bulan Maret tahun ini, tahun 2025. Jadi terhitung sudah Maret, April, Mei, sudah ada 3 bulan. Insyaallah. Ya. Mungkin langsung ke pertanyaan pertama saya ya. Boleh. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana pola kegiatan santri sehari-hari di pondok ini Kang Asep? Bisa dijelaskan? Pola kegiatan santri di pondok ini banyak ya aspeknya. Jadi per hari itu ada kegiatan yang diulang-ulang dan ada juga kegiatan yang ada pada hari tertentu. Misal kegiatan yang selalu dilakukan di pondok pesantren manapun itu ya, khususnya juga di pondok pesantren Aliyah Kota Cirebon ini, yakni ngaji. Jadi ngaji di sini itu dibagi 2 waktu. Yang pertama pagi itu dimulai sekitar ba'da subuh. Terus yang kedua itu malam atau sore dimulai terkadang pada maghrib, terkadang juga pada isya. Jadi itu yang selalu dilakukan setiap hari, kecuali hari Jumat libur pada paginya. Terus untuk kegiatan tertentu gitu ada semisal kegiatan marhabanan, tahlilan gitu, karena kita pondok pesantren Aliyah Kota Cirebon ini lekat dengan MU. Jadi tradisi-tradisi yang selalu dilakukan oleh orang-orang atau nahdien disebutnya ya, itu selalu dilakukan di sini. Tahlilan, marhabanan dan sebagainya, ada roan gitu dari pengurus. Roan itu bersih bersama gitu. Jadi bukan hanya bukber buka bersama jadi bersih bersama. Itu kegiatan yang tertentu ya. Di sisi lain nanti ada PHBI, peringatan Hari Besar Islam, Isra Mi'raj, Maulid Nabi gitu ya, ataupun yang bersifat kenegaraan, yakni Hari Kemerdekaan. Biasanya diisi dengan lomba, isi dengan fun gitu ya. Fun itu ya, happy fun gitu sebagainya. Itu mungkin ya kegiatan kurang lebih. Terima kasih Kang Asep. Mungkin langsung ke pertanyaan yang kedua, apa saja program unggulan yang ditawarkan pesantren Aliyah ini? Program unggulan yang ditawarkan dari pesantren Aliyah ini salah satunya yakni terkait dengan pembelajaran. Pembelajaran di sini menggunakan kitab-kitab dari berbagai tingkatan, yakni tingkatan kalau di pesantren yang lain itu ada tingkatan mubtadi, ada mutawasid gitu ya, dan nanti ada yang tingkatan yang paling atas gitu. Nah, tingkatan ini digabung gitu, jadi nggak dibagi-bagi, cuman kitabnya berbeda-beda, jadi semuanya dikaji. Gitu. Bagi yang sudah pesantren lama itu diniatkan mengulang merujaah kembali kitabnya. Bagi yang baru pesantren, baru masuk pesantren, itu digunakan diniatkan untuk proses pembelajaran awal. Jadi semua kitab itu kumpulannya di pesantren ini, semua kitab itu dari tingkatan yang dasar maupun menengah umumnya itu dikaji. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kegiatan-kegiatan yang menunjang santri atau santriwati itu dalam skillnya. Misalkan khitobah. Khitobah ini menjadi suatu tradisi yang lumrah dan umum di pesantren-pesantren maupun pesantren yang modern ataupun salah, pasti ada khitobah. Khitobah ini bertujuan untuk beberapa diantaranya menumbuhkan rasa percaya diri santri, terus mengasah public speakingnya dan hal-hal lain yang terkait dengan kebutuhan santri dalam belajar atau mengamalkan apa yang diajarkan. Karena belajar itu tanpa mengamalkan ibarat pohon tanpa buah gitu ya. Jadi kalau misalkan sudah belajar harus bisa mengamalkan.
Cara mengamalkannya salah satunya kitobah, mensiarkan Islam lewat lisan kita, lewat perbuatan kita gitu. Menjadi program reguler. Terus di hal lainnya mungkin terkadang di beberapa bulan tertentu kita melakukan ziarah karena daerah Cirebon ini kaya dengan tradisi-tradisi yang demikian. Salah satunya ziarah ke Sunan Gunung Jati yang salah satu daripada wali songo. Di sisi lain, karena pondok pesantren ini sudah pada dominasinya dan telah dimulai dari tahun kemarin, pondok pesantren ini sudah bertarekat atau masuk bertarekat ke dalam tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah, sehingga apa-apa yang terkait dengan hal itu, misal ziarah ke makam Syekh Tolha itu dan sebagainya, rutinan manakiban dan sebagainya itu santri biasa melakukannya. Itu mungkin begitu. Program beberapa program bulan. Terima kasih dengan saya atas jawabannya. Untuk pertanyaan yang keempat, bisa dijelaskan bagaimana pendekatan yang digunakan oleh Ustadz atau pengasuh? Oh ya Ustadz, asatidz atau pengasuh. Dalam tradisi pesantren, khususnya pesantren salaf, itu ada beberapa metode atau metode pembelajaran yang diajarkan dari ustadz atau pengasuh sebagai kiai gitu. Kiai sebagai pengasuh maksudnya kepada para santri. Itu ya pertanyaan. Yang pertama yaitu bandongan. Nah, bandongan ini itu dalam bahasa Jawa ya. Kalau dalam bahasa Sunda namanya bandungan. Ngadangukeun aya mustami gitu kan. Nah, contohnya bandongan gitu. Salah satunya nyata ngaji. Jadi orang kita mendengarkan apa yang kiai kita ustaz kita ucapkan dalam pengajian. Terus yang kedua ada sorogan. Artinya kalau sorogan kebalikannya, yakni santri itu berkumpul, itu hanya berkelompok mau melingkar misalkan atau bentuknya bagaimana gitu, dan membacakan per individu santri itu kepada kiai kitab yang sudah dihaji sehingga dapat mengkoreksi apa di mana kesalahannya. Nah itu. Terima kasih atas jawabannya Kang. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apa saja tantangan terbesar dalam mengelola kegiatan sehari-hari di pondok pesantren? Tantangan terbesar dalam mengelola kegiatan di pesantren ya, khususnya mungkin saya diemani menjadi rois bisa memberikan beberapa hal penting terkait hal tersebut. Yang pertama saya kira yang paling penting dari dalam diri sendiri gitu. Tidak ada ini agak filosofis, tidak ada hal yang lebih susah untuk dilawan kecuali diri sendiri. Jadi yang paling utama itu yang menjadi masalah adalah dari diri sendiri yang mungkin malas atau mageran atau generasi gadget begitu ya, scrollan atau apa gitu kan yang membuat itu mager, sehingga proses pembelajaran atau kewajiban-kewajiban yang ada di pondok itu menjadi terbengkalai, tidak diikuti dan sebagainya gitu. Itu berasal dari awal dari diri sendiri, itu menjadi problematika utama. Terus yang kedua ini berasal dari ekstrinsiknya atau dari luarnya, lingkungannya, di mana seseorang itu bisa terbawa arus oleh suatu kelompok gitu ya. Ketika seseorang itu berada di kelompok yang tidak baik, kemungkinan besar seseorang itu akan terbawa tidak baik. Nah, ketika kelompok itu baik, kemungkinan besar seseorang itu akan baik. Contohnya seperti orang yang memakai orang yang punya toko minyak wangi gitu ya, masuk ke konsumen yang kesana tuh cuman lewat doang gitu ya, tapi bisa ketempelan wanginya. Tapi kalau orang yang misalkan tukang kelas gitu ya, orang punya tukang kelas atau di bengkel-bengkel yang bau-bau gitu, nah ketika orang tersebut dari luar masuk ke sana itu bau juga. Artinya lingkungan itu sangat mempengaruhi juga. Tapi di sisi lain yang paling utama adalah diri sendiri, itu yang menjadi problematika. Terima kasih Kang atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apa saja nilai-nilai yang ditekankan dalam kehidupan pondok pesantren ini? Banyak nilai yang ditekankan dalam lingkungan pondok pesantren ini, dibagi tiga. Yang pertama
hal yang terkait dengan syariat. Tentunya apa yang pertama saya awali dengan hal yang terkait dengan ketauhidan. Karena di sini sangat ditempa sekali orang-orang atau santri-santri di sini untuk mengetahui atau menjaga imannya masing-masing. Dibuktikan dengan berbagai kajian atau kitab-kitab yang diaji gitu ya. Contohnya seperti Tijan Ad-Dahuri itu atau Ad-Durri atau Syu'abul Iman gitu ya, yang memiliki 77 iman. Sehingga santri itu dapat memahami bagaimana had-had atau batasan-batasan yang dimana iman tersebut akan goyah atau hancur dan bisa meminimalisir atau bahkan harus menghindari hal-hal yang membuat iman itu lemah. Di sini diajarkan seperti itu. Nah, yang kedua terkait dengan syariat. Syariat ini contohnya seperti sholat, itunya sholat, hal-hal yang wajib lainnya seperti puasa Ramadan. Tidak akan pernah di pondok pesantren itu mengajarkan jangan sholat gitu ya. Bahkan untuk hal yang sunnah sekalipun itu selalu diucapkan oleh guru-guru kita, asatidz gitu ya, dan juga pengasuh atau kiai gitu kan. Kiai kita yang juga sebagai pengasuh selalu diucapkan harus menjaga sholat sebagai bentuk amaliyah dalam syariat. Terus yang ketiga, yakni tentang akhlak. Akhlak itu sangat ditekankan di sini gitu. Terlebih gitu bagi orang-orang yang belum memahami akhlak bagaimana gitu. Walaupun yang paling menurut saya ya, yang paling susah itu dalam hal yang seperti ini itu akhlak. Karena akhlak itu nanti akan menjadi sebuah tabiat gitu. Nah, ketiga aspek ini itu saling berkaitan, saling berkaitan iman, syariat, itu atau Islam dan juga akhlak. Sholat tanpa iman nggak bakal sah. Iman tanpa sholat terus ya oke, gitu ya. Atau iman sholat, gitunya. Orang tuh beriman, orang kita tuh sholat, gitu. Tapi tak ada akhlak, masuk ada barangnya, gitu kan. Jadi ketiga ini selalu diterapkan khususnya oleh pengasuh, baik dalam bentuk tulisan, ya, baik dalam bentuk perbuatan atau tulisan gitu. Nah, lisannya misalkan kiai kita atau guru kita menyampaikan hal-hal yang terkait dengan tauhidan, syariat dan juga akhlak. Dalam bentuk tulisan kiai kita gitu ya, menulis beberapa hal kaifiah bagaimana zikir, bagaimana tahlil gitu ya, itu dalam bentuk tulisan. Dalam bentuk perbuatan gitu. Kiai kita itu memposisikan diri sebagai panutan yang selalu dijadikan patokan untuk kita, walaupun ya beberapa tidak berhasil atau maksudnya tidak berhasil itu santrinya nggak mau mungkin, tapi mungkin itu warna-warni daripada santri. Jadi sholat dan sebagainya selalu guru kita tuh di pondok ini selalu contohkan dengan baik, sehingga menjaga secara tidak langsung menjaga keutuhan iman santri dan sebagainya. Jadi mungkin itu ya, terkait dengan apa tadi pertanyaan? Apa saja nilai yang paling ditekankan di pondok pesantren ini? Salah satunya tambahan terkait dengan akhlak, kita selalu setelah sholat wajib gitu, itu mengamalkan zikir-zikir yang khusus, yakni zikir tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah, dengan tujuan supaya memudahkan diri kita untuk wusul ilallah. Wusul itu artinya ma'rifat, mengenal Gusti Allah. Artinya ketika kita ingin dekat, merasa tenang gitunya, dan merasa tenang dalam keadaan apapun, dekat dengan Gusti Allah, nah kita harus mencapai hal itu gitu. Salah satu metodenya dengan mengikuti jalan tarekat gitu. Atas jawabannya mungkin langsung masuk ke pertanyaan terakhir, yaitu apa pesan Kang Asep untuk para santri agar tetap semangat menimba ilmu di pesantren? Mungkin ada satu kalimat yang saya sarankan kepada semuanya, khususnya untuk santri gitu, karena semua orang itu sebenarnya santri yang belajar. Jadi dari saya, jangan sampai luntur kesantriannya gitu. Dah. Terima kasih Kang Asep atas semua jawabannya. Sama-sama ya, terima kasih juga. Oke pemirsa, saya Sulaiman Fadil pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.